Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Fizi. Lama banget ya saya tidak berkarya atau membuat lagu atau mengupload video. Karena selama ini memang saya sedang vakum karena banyak hal yang harus dikerjakan dan ada urusan yang memang saya tidak bisa melakukan banyak kerjaan ya di dunia hip hop. Sebenarnya bukan vakum sih, cuman ya itu tadi, memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dan membutuhkan waktu juga. Oh iya, perlu diketahui bahwa selama ini saya terkena asam lambung yang lumayan cukup parah, atau lebih tepatnya gastroesophagus reflux disease ya. Kalau nggak salah sih istilahnya yang lebih tepatnya itu GERD. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman, apa yang saya rasakan, apa yang saya lalui, dan bagaimana cara pengobatannya, sehingga biar teman-teman nanti tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut. Oh iya, saya terkena GERD itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun ya, kalau nggak salah sih. Awal mulanya itu di tahun 2020. Itu kisaran setelah lebaran, 1 minggu setelah lebaran, hari Jumat. Aku ingat banget waktu itu ketika mau Jumatan, badan itu terasa nggak enak, pusing, keliengan, pokoknya nggak enak banget. Sebenarnya GERD itu bukan penyakit yang tiba-tiba ada. Kalau tak pikir flashback beberapa waktu sebelumnya, itu saya sudah merasakan ya. Yang paling sangat saya rasakan itu ketika bulan November, antara bulan Oktober November, itu dada saya terasa panas banget. Jadi tenggorokan terasa nggak enak, terus kadang hidung terasa kayak pilek gitu. Nah, itu saya rasakan berulang kali, apalagi setelah saya makan. Nah, dari kejadian itu, dada panas, saya nggak tahu ini ke penyakit apa, kok rasanya nggak enak banget. Nah, puncaknya itu ketika setelah lebaran, karena lebaran mungkin sering makan makanan bersantan, kita nggak kontrol makan kita, ya kan. Setelah berpuasa 1 bulan, kemudian lebaran makan santan, makan, ya pokoknya nggak kontrol lah makannya, sama pola hidupnya juga nggak teratur, istirahat kurang, tidur malam, dan lain sebagainya. Hari Jumat itu saya kena, bang, rasanya keliengan, bener-bener keliengan, kayak orang mau pingsan gitu kan. Nah, itu aku langsung beli obat di apotek. Waktu itu malah belinya obat migrain, saya kira kena penyakit migrain kan, pusing nggak karuan lah ibaratnya. Nah, waktu itu kok nggak sembuh. Sorenya aku periksa ke dokter, periksalah biasa, cek sana cek sini dan lain sebagainya. Kemudian setelah diperiksa, kasih obat nih. Ternyata tensinya juga lumayan tinggi. Yang pusing saya itu dikira darah tinggi. Tapi setelah berjalannya waktu, kok timbul berbagai macam sensasi yang rasanya sangat tidak enak, benar-benar tidak enak. Perut nggak enak, dada panas, tenggorokan nggak enak, seperti mengganjal, ya kan. Pokoknya nggak enak. Waktu itu saya nggak tahu kalau saya kena GERD atau asam lambung akut lah. Kenapa saya nggak tahu? Karena sakitnya itu tidak ada hubungannya dengan perut saya. Saya tidak merasakan sakit atau tidak merasakan sesuatu yang nggak enak di perut.
Yang saya rasakan dada panas, tenggorokan, hidung nggak enak, kepala kelingan, badan linu-linu, macam-macam lah sensasinya. Mungkin tiap orang bisa berbeda sensasinya ya kawan-kawan ya. Cuman itu yang saya rasakan. Nah, setelah saya periksa tidak ada perkembangan, akhirnya saya periksa ke rumah sakit. Waktu itu disarankan ke dokter saraf. Dikira saya kena sarafnya. Cuman ya sama aja. Setelah periksa di rumah sakit, dikasih obat saraf, tetap aja nggak kunjung sembuh. Akhirnya sama dokter saraf dipindah atau disuruh periksa ke spesialis penyakit dalam. Nah, waktu itu langsung setelah periksa, dokter udah langsung tahu bahwa saya kena GERD. Saya juga bingung, kok bisa kena GERD? Karena memang sebenarnya di perut tidak terlalu banyak merasakan ya. Yang saya rasakan itu dada panas, tenggorokan sakit, badan linu-linu, kepala kelingan lah. Pokoknya gak enak banget rasanya. 1001 sensasi, beneran. Kalau belum pernah merasakan, mending jangan merasakan. Sangat-sangat tidak enak. Seiring berjalannya waktu, nah ini yang jadi masalah. Seiring berjalannya waktu, sakit asam lambung saya itu malah tidak kunjung sembuh, malah jadi semakin tambah parah. Parahnya sih bukan karena asam lambung itu ya, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Bukan penyakit sih sebenarnya, ada apa ya, dibilang penyakit yang nggak penyakit, dibilang sensasi ya enggak juga. Jadi ada tambahan-tambahan yang ikut menyertai, seperti anxiety sama psikosomatik. Nah, kalau udah kena itu fix, jadi nggak mau keluar rumah, apa-apa takut, mau berangkat kerja takut, bahkan saya berangkat ke masjid mau sholat aja takut. Naik motor di traffic light, nunggu traffic light lampu merah, padahal cuma sebentar takut. Akhirnya balik lagi pulang ke rumah. Itu yang bikin tambah semakin kacau hidup saya. Beneran kacau. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengobatinya memang kita harus banyak referensi ya. Sebenarnya bukan referensi, harus banyak bertanya sama orang-orang yang pernah mengalami dan berhasil sembuh. Itu yang saya lakukan. Di samping minum obat tentunya dari dokter. Cuman tak rasa-rasa kalau sekedar obat saja sih susah, nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya. Ya ada, cuman tidak terlalu signifikan. Nah, setelah saya browsing, setelah saya lihat YouTube juga sih sebenarnya, sharing dari kawan-kawan yang pernah mengalaminya, itu ternyata obatnya cuman apa ya, mudah sebenarnya. Nah, seperti apa yang katakan, apakah asam lambung atau GERD bisa sembuh? Jawabannya sih bisa. Tapi, nah ada tapinya. Tapi itu kita tidak bisa menghilangkan 100% sembuh. Nggak bisa. Saya sampai saat ini pun kadang saya masih sering merasakan sensasi-sensasinya. Cuman untuk saat ini saya lebih tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghandle ketika sensasi itu datang. Sebenarnya terletak yang paling utama itu di pola pikir kita ya. Kenapa di pola pikir? Kalau pola makan sih sebenarnya nggak terlalu ini sih, tidak terlalu utama. Ya penting, cuman saya yakin yang paling penting buat teman-teman semua adalah pola pikir. Bagaimana pola pikir bisa mempengaruhi keadaan tubuh kita, sistem imun kita dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berpengaruh. Yang harus diperbaiki adalah pola pikir kita. Kemudian pola hidup kita.
dan ketiga pola makan. Kenapa pola makan yang ketiga? Karena ketika pola makan kita sudah dirubah, pola pikir sama pola hidup tidak dirubah, itu akan tetap terkena GERD, asam lambung, bahkan anxiety itu. Nah, yang harus diubah kalau menurut saya ya, mungkin berbeda dengan pengalaman orang lain atau kawan-kawan lainnya. Cuman kalau menurut saya, waktu saya itu berangsur sembuh, yang saya ubah adalah pola pikir saya. Nah, setelah saya mengubah pola pikir, lama-kelamaan berangsur-angsur saya bisa menghandle. Akhirnya ya sampai sekarang ini saya at least sudah 90% lah mengalami kesembuhan. Nah, buat kawan-kawan pejuang GERD anxiety, cerita saya akan sambung kembali besok ya, karena ini memang sudah terlalu malam. Sebenarnya saya pengen cerita banyak, cuman karena ini video pertama saya ngomong, jadi saya agak kurang referensi. Nah, mungkin di video selanjutnya akan saya sambung cerita-cerita menarik lainnya, bagaimana saya mengatasi GERD anxiety atau asam lambung saya, hingga saya benar-benar sudah tidak terlalu banyak merasakan sensasi-sensasi tersebut dan bisa menghandle atau bisa mengatasi ketika sensasi itu muncul. Nah, buat teman-teman, kawan-kawan semua pejuang GERD, asam lambung, anxiety, tetap semangat. Kita akan banyak sharing-sharing, banyak cerita. Jangan lupa subscribe, like, and share, yes. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.